Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Marco Pellegrino diminati klub La Liga Spanyol Girona. Marco Pellegrino yang absen sejak 29 Oktober karena mengalami patah tulang calcaneus kaki kirinya dan akan kembali pada pertandingan melawan Udinese akhir pekan ini. Pemulihan Pellegrino mencapai tahap di mana ia bermain selama 80 menit dalam pertandingan tim Primavera melawan Torino yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski telah kembali ke lapangan, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pellegrino kemungkinan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan saat menghadapi Udinese dengan Simon Kjaer dan Matteo Gabbia diperkirakan menjadi starter di posisi bek tengah setelah penampilan bagus mereka melawan Roma. Pellegrino mungkin mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Meskipun belum mendapatkan banyak kesempatan bermain, bek asal Argentina ini telah menarik perhatian klub Girona yang berkompetisi di La Liga Spanyol. Sementara masih belum ada negosiasi konkret dengan Girona, ketertarikan terhadap Pellegrino menjadi tanda bahwa performanya di AC Milan tidak luput dari perhatian klub Eropa lainnya. Junior Mesias sebut besarnya tekanan bermain untuk AC Milan. Ex pemain AC Milan yang kini bermain untuk Genoa telah menghabiskan karirnya bersama dengan Milan membuka diri tentang tantangan dan tekanan yang ia alami ketika masih berseragam rossoneri. Junior Mesias yang turut membantu Milan meraih gelar Serie A mengakui bahwa bermain untuk klub sebesar AC Milan telah membawa tekanan yang besar. Dia menyatakan bahwa di Milan dia merasa perlu menghindari kesalahan dan fokus pada tanggung jawabnya untuk mengambil alih lapangan. Meskipun mendapat kesempatan bermain di puncak, tekanan tersebut membuatnya berusaha keras agar tidak membuat kesalahan. Terlalu banyak tekanan di Milan. Saya bermain untuk menghindari kesalahan. Antusiasme yang saya temukan di sini sangatlah penting, namun yang utama adalah keinginan untuk kembali bermain dengan gembira, ujar Junior Mesias. Selama membela Panji Rossoneri, Junior Mesias telah memainkan total 68 pertandingan dengan koleksi 12 gol dan 5 assist di semua kompetisi. AC Milan siapkan alternatif jika gagal dapatkan Buongiorno. Gairah AC Milan untuk merekrut Alessandro Buongiorno tampaknya terhalang oleh dinding kokoh yang dipasang oleh pihak Torino. Meskipun Milan telah berusaha keras untuk menjajaki kesepakatan dengan bek tengah tersebut, namun Presiden Torino, Urbano Cairo dengan tegas menyatakan bahwa Buongiorno tidak akan dijual pada bulan ini. Melansir informasi dari sempremilan.it, Milan telah terlibat dalam pembicaraan dengan Buongiorno selama beberapa minggu terakhir. Tawaran pertama yang diajukan pihak Milan mencapai 15-18 juta euro dalam bentuk tunai, ditambah dengan penyerang muda Lorenzo Colombo dalam kontrak permanen dan Giancarlo Simic sebagai pemain pinjaman. Presiden Torino dalam pernyataannya yang menggemparkan menegaskan bahwa sang pemain tidak akan pindah pada bulan ini. Meskipun Rossoneri berupaya keras untuk mendapatkan tanda tangan pemain dengan kontrak senilai 2 juta euro bersih per musim hingga 2028, rencana ini tampaknya menghadapi hambatan yang sulit dilewati. Dengan ketidakpastian mengenai Buongiorno, AC Milan harus segera mencari alternatif untuk memperkuat sektor bek tengah mereka. Stefano Pioli, pelatih Milan dalam konferensi pers sebelumnya telah menegaskan urgensi untuk memperkuat posisi tersebut. Tidak lagi memiliki Buongiorno sebagai opsi, Direktur Olahraga Milan, Giovanni Moncada dan Antonio De Ottavio harus segera mencari opsi lain. Salah satu nama yang muncul adalah Tanguy Dianzo, pemain yang saat ini bermain untuk Sevilla FC. Fulham kirimkan pemandu bakat untuk awasi Ismail Benacer di Piala Afrika. Ismail Benacer
menjadi sorotan klub-klub Liga Premier Inggris setelah penampilannya yang mengesankan dalam pertandingan pembuka Piala Afrika. Dan Fulham, salah satu klub yang tertarik, telah mengirim pembantu bakat untuk mengawasi Bennacer dalam aksi ketika Aljazair bermain imbang 1-1 melawan Angola. Menurut laporan Daily Mirror, pemandu bakat Fulham berkesempatan melihat Bennacer tampil di Piala Afrika. Gelandang berusia 26 tahun ini telah mencatat 5 penampilan untuk AC Milan musim ini setelah pulih dari operasi lutut yang dilakukannya pada akhir musim lalu. Bennacer yang bergabung dengan Milan dari Empoli pada tahun 2019 telah menjadi pemain kunci bagi Rossoneri. Meskipun baru pulih dari cedera, ia kembali ke posisi gelandang bertahan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi tim. Namun, Milan harus kehilangannya kembali saat ia dipanggil untuk membela negaranya untuk Piala Afrika. Meski Bennacer telah membuktikan kualitasnya di Serie A dan mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam turnamen sebelumnya, kemungkinan Milan akan menetapkan harga tinggi untuknya. Selain itu, keputusan Bennacer untuk meninggalkan kesempatan bermain di Liga Champions dan bergabung dengan klub seperti Fulham sepertinya akan sulit terjadi. Performa menawan Ismail Bennacer saat membela Aljazair dan penampilannya di Piala Afrika telah membuatnya semakin diminati oleh klub-klub papan atas Eropa. Dan nasibnya di masa mendatang akan menjadi salah satu saga transfer yang menarik untuk diikuti. AC Milan tetapkan dua pemain ini sebagai penerus Olivier Giroud. Dengan masa depan Olivier Giroud yang semakin tidak pasti dan kemungkinan pindahnya ia ke MLS, AC Milan mulai merencanakan strategi untuk menggantinya. Dalam laporan terbaru, Rossoneri dikabarkan tengah mengevaluasi opsi-opsi untuk memperkuat lini depan mereka pada musim panas mendatang. Olivier Giroud yang tidak lagi muda telah menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke MLS dan belum ada tindakan resmi dari pihak klub untuk memperpanjang kontraknya. Dan dengan situasi ini, laporan dari Corriere dello Sport via Milanews mengungkapkan bahwa AC Milan menunda investasi pada striker baru hingga musim panas mendatang. Berdasarkan laporan yang beredar di Italia, pihak klub sudah menentukan dua nama sebagai penerus Olivier Giroud. Nama pertama adalah Jonathan David. Meskipun biayanya mencapai 40 juta euro, Milan tampaknya menaruh minat pada Jonathan David. Walau belum ada tindakan konkret, musim panas diharapkan menjadi waktu yang tepat untuk mengejar tanda tangannya, terutama dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2025. Nama kedua adalah Joshua Zirkzee. Harga yang dipatok sekitar 40 juta euro untuk sang pemain, dan Milan mungkin memiliki keunggulan dalam negosiasi dengan memainkan kartu mereka pada diri Alexis Saelemaekers. Saelemaekers yang mulai nyaman bermain untuk Bologna bisa menjadi elemen kunci dalam kesepakatan untuk mendatangkan Zirkzee yang saat ini menjadi andalan Irasoğlu. Dengan masuk ke era pasca Giroud, AC Milan tampaknya bersiap untuk menghadapi perubahan di lini serang dengan Jonathan David dan Joshua Zirkzee menjadi prioritas, terutama klub berharap dapat menemukan suksesor yang mampu memberikan kontribusi besar seperti Olivier Giroud. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.